Jadi tahun 2026 ini bencana alam semakin sering. Padahal di kemarin yang Sumatera itu awal. Bencana alam semakin sering, krisis rantai pasok masih berlanjut. Jadi krisis karena sistemnya blockchain, jadi makin terputus nanti, makin susah. Maka harga pangan akan melonjak. Dan ini akan memicu efek dominonya. Kita masuk lampiran khusus dan penting. Lampiran pertama, ru'ya penting dalam basis mubasyarat Majelis Gaza. Lampiran ini menghimpun ru'ya atau mimpi benar yang memiliki derajat atau derajat keselarasan atau tawafuk dengan fenomena zaman, sebagaimana yang dikuatkan oleh hadis lam yabqa minal nubuwah illal mubasyarat. Tidak ada lagi kenabian kecuali mubasyarat. Tidak ada lagi bagian kenabian kecuali mubasyarat. Yang pertama, ru'ya gelombang air besar atau tanda fitnah global. Beberapa pemimpi dari lingkar Majelis Gaza dan luar Gaza mendapat ru'ya tentang gelombang air besar, tsunami, atau banjir raksasa yang menenggelamkan kota atau wilayah tertentu dan terjadi berulang kali di banyak orang. Analisis takwil dalam kitab Takbir Ru'ya karya Ibnu Sirin, Al-Ma'ul Kathir yadullu alal fitnatil amah wa intisyaril bala. Air yang banyak menunjukkan fitnah besar dan tersebarnya bencana. Ini maknanya. Para mufassir juga menafsirkan air meluap dalam ru'ya sebagai simbol pertama, fitnah politik yang tidak bisa dikendalikan. Hari-hari ini sudah mulai mengarah dan sangat jelas sekali terlihat hal itu di banyak berita terkait polemik ijazah palsu, mengarah ke situ. Sama dengan yang antara PWI dengan para Habib itu pun sama mengarahnya ke situ. Itu kan politik, dimanfaatkan maksud saya. Karena dalam bahasa politik itu cuma dua, dibina atau dibinasakan. Yang kedua, kekacauan global. Ini pun udah banyak terjadi. Yang terbaru perang proksi itu antara Kamboja dengan Thailand. Itu proksi dua-duanya. Thailand Amerika, sedangkan Kamboja Cina. Jadi perang proksi, dua negara itu perang proksi saja. Mereka dimanfaatkan. Yang berperang sebenarnya Amerika sama Cina. Yang ketiga, kejatuhan sistem global. Ini pun sama mengarah ke sana. Jadi perang-perang yang terjadi di banyak negara itu hanya sebuah awal dari kejatuhan sistem. Sama dengan ekonomi yang makin melambat, bahkan menuju kepada keruntuhan pun sama. Yang keempat, perubahan sosial besar dan memukul banyak manusia sekaligus. Jadi perubahan sosial besar dan memukul banyak manusia sekaligus. Ini sejalan dengan Quran surah Al-Mulk ayat 30. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu surut ke dalam tanah. Yang ditafsirkan sebagai hilangnya stabilitas dan rezeki manusia. Relevansi dengan Majelis Gaza, ru'ya ini menegaskan bahwa peringatan dan blueprint yang disampaikan melalui seminar kemarin
merupakan bagian dari tanbih ilahi atau peringatan Tuhan, peringatan Allah sebelum fitnah besar datang. Di blueprint itu diambil dari berbagai mimpi yang menunjukkan bahwa itu peringatan dari Allah sebelum fitnah besar datang. Yang kedua, ru'ya 3 lemari Quran dan hadis. Ini adalah amanah pembagian ilmu. Deskripsinya, sebuah ru'ya melihat 3 lemari kayu berisi mushaf Quran dan kitab hadis yang akan dipegang oleh 3 penjaga amanah. Analisis ta'wil dalam Al-Bassam di ta'wil manam, Al-Kutubu fil manam. Nah, saya nggak tahu itu barisnya. Saya nggak tahu barisnya itu. Saya tahu artinya saja. Apa? Tarmuzu ilal ilmi wal amanah wal mas'uliyah. Buku-buku dalam mimpi adalah simbol ilmu, amanah, dan tanggung jawab. 3 lemari artinya 3 penjaga atau pembagian amanah ilmu syar'i ke 3 pihak terpercaya. Ini identik dengan ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Amanah ilmu akan dijaga oleh orang yang dipilih Allah, seringkali bukan tokoh publik. Relevansi dengan Majelis Gaza menunjukkan adanya struktur internal rohani yang memegang amanah ilmu, tapi bukan figur yang tampil di media, artinya belum saatnya untuk viral. Ini mendukung strategi tokoh tidak terlegitimasi publik. Jadi yang kemarin take down dan seterusnya itu hanya bagian dari skenario Allah supaya belum saatnya untuk tampil, belum saatnya untuk viral secara lebih luas. Tetapi jejak digitalnya akan selalu ada. Ini mendukung strategi tokoh tidak terlegitimasi publik. Yang ketiga, ru'ya uzlah dan penyelamatan iman, dukungan strategi low profile. Jadi low profile itu apa istilahnya? Sederhana, tidak perlu menonjolkan terlalu terlihat, jangan terlalu viral lah bahasa anunya. Deskripsinya, sering muncul ru'ya tentang berada di tempat tinggi, pedesaan, hutan, atau kawasan terlindungi dari fitnah besar. Ini uzlah. Analisis ta'wil berdasarkan hadis sahih, yafirru bidinihi minal fitan. Ini potongan hadis. Seseorang akan lari membawa imannya dari fitnah. Fitnah dunia, fitnah dajjal, fitnah akhir zaman. Dan tafsir ulama, tanda-tanda uzlah dalam ru'ya adalah perintah perlindungan iman dan strategi menyelamatkan jamaah sebelum fitnah besar pecah. Jadi perintah perlindungan iman dan strategi menyelamatkan jamaah sebelum fitnah besar pecah. Relevansi dengan Majelis Gaza, pertama, menguatkan strategi tidak terekspos, membentuk wilayah uzlah. Jadi kemarin banyak yang nggak hadir itu kan membentuk tidak terlegitimasi secara umum. Jadi menguatkan strategi tidak terekspos, membentuk wilayah uzlah. Yang kedua, menjaga gerakan tetap di bawah permukaan demi keselamatan, karena belum kuat strukturnya. Kalau ibarat tanaman itu istilahnya baru seumur jagung. Jagung kan nomornya dah pendek, ini seumur jagung, paling mudah diselesaikan secara adat. Nah, ini bagian beratnya. Lampiran kedua, analisis intelijen atas risiko legitimasi dini. Bahasanya bahasa aneh ini dah. Lampiran ini mengkaji skenario intelijen terhadap gerakan dakwah berdasarkan teori intelijen strategis internasional. Nah, ini bahasanya internasional sudah. Pertama, pola operasi intelijen asing di Asia Tenggara berdasarkan studi geopolitik. Mulai itu keram bibir saya. Intelijen mapping, memetakan, ini pemetaan intelijen. Kita lihat catatannya saja ya. Saya buka catatan, bukan catatan kaki, ini catatan baru.
Jadi proses mengumpulkan, menganalisis dan memvisualisasikan informasi untuk memahami pola, hubungan, ancaman atau peluang dalam suatu konteks tertentu. Istilah ini digunakan dalam berbagai bidang. Jadi penggunaannya dalam keamanan dan militer, mengidentifikasi aktor, jaringan, ancaman, dan lokasi strategis. Jadi kalau yang kemarin itu banyak yang hadir terlegitimasi, maka ini akan dilakukan. Jadi intelijennya bukan lokal lagi, nanti internasional. Jadi mengidentifikasi aktor itu tokoh utamanya siapa. Jadi yang jadi Amir siap-siap. Mana Amir yang baru? Jaringan itu kelompok, ancaman, lokasi strategis itu tanda usulan. Visualisasi hubungan antar kelompok atau pola serangan, ini kalau dalam militernya. Dalam bisnis dan kompetisi, menganalisis pasar, pesaing, pelaku konsumen. Dalam geopolitik, melihat peta kekuatan negara lain, aliansi, konflik, pengaruh regional. Yang keempat, cyber intelligence, mendeteksi jaringan ancaman, serangan cyber, infrastruktur digital. Jangan-jangan kita kemarin susah-susah ini masuk di bagian cyber intelligence, kena gitu kan. Sosial media dan monitoring, sama ini masuk juga kemarin kayaknya. Memetakan opini publik, influencer, percakapan dan persebaran isu. Jadi isu kita ditahan, kemungkinan udah masuk di sini. Kalau berdasarkan data analisis intelijen ini kemarin udah masuk semua. Dan yang unik, mungkin intelijen alam sebelah. Jadi intelijen memetakan seluruh kelompok yang pertama memiliki basis massa. Basis Gajah memiliki basis massa kan? Tidak ada orangnya, ada pengikutnya banyak. Berapa kelompok di WA? Banyak kan? Yang kedua, punya visi politik atau ideologis. Nah, jelas ini ideologis. Berbasis spiritual namun berpotensi mempengaruhi publik. Ini juga masuk. Berpotensi, dan kemarin kan Kang Ike bilang kita udah diperhitungkan di medal pemangku kebijakan medal. Itu berarti udah mau masuk ke ring atas. Nah, yang kedua, bahasanya muncul lagi yang aneh-aneh. Early detection strategi, kita lihat lagi catatannya. Catatannya apa? Strategi deteksi dini yaitu pendekatan atau metode yang dirancang untuk mengenali tanda-tanda awal dari suatu masalah, ancaman, risiko, atau perubahan sebelum menjadi besar dan sulit ditangani. Artinya, sebelum ini, kalau ya, andai kata ke acara kita kemarin sukses besar dalam tanda kutip, maka strategi ini akan dipakai. Jadi sebelum besar dan sulit dikendalikan, maka diselesaikan secara adat. Jadi strategi untuk menemukan masalah sedini mungkin agar bisa dicegah atau ditangani sebelum berkembang. Kalau dalam penyakit, dia sebelum besar dan diselesaikan dulu. Bahkan kalau dalam penyakit itu istilahnya preventif, ya mirip-mirip lah. Nih, untuk dalam kesehatan, deteksi dini kanker, diabetes, penyakit jantung. Tujuannya mengobati lebih cepat sebelum parah. Nah, dalam keamanan intelijen, mendeteksi tanda-tanda radikalisasi, ancaman teror, atau instabilitas politik sejak awal. Ini kalau zamannya Pak Harto, diselesaikan sebelum muncul, senyap, tidak ada angin, hilang. Yang ketiga, bisnis dan manajemen, sama ya, menemukan potensi kerugian dan seterusnya. Dalam cyber dan teknologi, identifikasi aktivitas mencurigakan sebelum terjadi serangan cyber besar. Itu yang paham IT aja. Kita kembali.
Gerakan yang naik panggung publik terlalu cepat, kemarin ya, andai kata saja, akan dianalisis dan diinfiltrasi. Nah, kalimat terakhir infiltrasi ini kayaknya udah masuk ke kita, tapi dari alam sebelah. Saya tidak akan menyebutkan detailnya. Yang ketiga, delegitimation protokol. Aduh, kita lihat catatannya. Lihat dulu ya. Jadi ketika gerakan dianggap mengganggu equilibrium geopolitik, yaitu stabilitas geopolitik, maka operasi berikut dilakukan. Protokol delegitimasi, jadi merusak citra. Jadi yang dilakukan adalah pembingkaian media. Jadi yang kemarin mungkin take down itu, ini salah satunya. Infiltrasi internal. Ini yang saya sampaikan tadi, mungkin dari alam sebelahnya udah masuk. Berdasarkan beberapa mimpi. Memecah simpul kepemimpinan. Makanya sekarang dibikin pola baru, kepemimpinan baru, organisasi baru. Sebelum terjadi kriminalisasi tokoh, ini sudah prosedur untuk menurunkan, membatalkan, atau merusak legitimasi suatu pihak, otoritas, narasi, atau tindakan. Istilah ini biasa dipakai dalam konteks geopolitik, strategi informasi, keamanan, perang psikologis, ya, politik dan propaganda, manajemen reputasi. Ya, bisa merusak ini berarti ya. Bagian akhirnya saja. Prosedur strategis untuk melemahkan persepsi publik terhadap otoritas, reputasi, dan validitas suatu target. Itu saja, jangan terlalu panjang. Relevansi dengan Majelis Gaza. Jika seminar Majelis Gaza kemarin dihadiri utusan pemerintah atau negara atau lembaga maupun ormas besar, intelijen asing akan membaca legitimasi awal dan risiko intervensi meningkat. Yang kedua, risiko legitimasi tokoh, risiko legitimasi diri tokoh dan organisasi. Counter intelligence defense strategi. Jadi kontra intelijen ini, the most vulnerable state of any spiritual of illegal movement is the early legitimacy phase. Lidah saya keselio. Resiko yang muncul dari kaidah itu targeting terhadap tokoh utama, kemudian profiling seluruh jaringan. Jadi akan dibikin secara detail, kemudian mapping lokasi uzlah, jadi akan dipetakan orang seluruhnya. Itulah bahayanya. Tapi berdasarkan yang kemarin itu secara lokal sudah sih, drone nyampe, dari BIN ada, dari TNI ada, dari Densus ada lengkap sebenarnya. Mereka tinggal ngambil data. Karena Densus kan dapat titik-titik. Nah, jangan diceritakan, nanti marah mereka. Nah, titik-titik saja lah. Naratif interference, apa tuh? Untuk mematahkan misi. Nah, kita lihat terjemahannya saja ya. Atau intervensi terhadap alur cerita atau pemahaman sebuah narasi. Upaya untuk mengubah, memutarbalikkan atau mengacaukan pesan, cerita, dan persepsi publik. Ini kalau melihat kaidah ini sudah terjadi. Salah satunya bentuk perang mimpi atau memahami mimpi yang berbeda. Sudah terjadi seperti yang disampaikan, kasus-kasus yang disampaikan Kang Diki itu bagian dari ini sebenarnya. Tapi operasi intelijen
alam lain. Segala tindakan yang mengganggu atau memanipulasi narasi agar tujuan atau pesan asli menjadi kabur, salah paham atau hilang pengaruhnya. Itu pecahnya Majelis Gaza itu bagian dari ini sebenarnya. Jadi beberapa bagian. Jadi yang percaya dengan mubasyirat pecah itu bagian dari ini. Mematahkan misi. Artinya serangannya benar-benar dari dua dimensi sekaligus. Relevansi, karena itu Allah menutup pintu legitimasi publik. Pesan seminar jadi gerakan jadi rekam digital dan hasil tulisan ilmiah diserahkan secara personal. Tetapi tokoh tetap tersembunyi di mata asing. Ini yang Allah kehendaki. Berdasarkan yang tadi. Jadi kalau kemarin itu sudah sukses dalam tanda kutip, maka intelijen asing akan bergerak. Yang ketiga, perbandingan kasus terekspos versus tersembunyi. Yang pertama, kelompok yang terekspos terlalu cepat. Yang kedua, kelompok yang disembunyikan Allah. Ini contohnya Ashabul Kahfi. Kemudian Ahlul Badusani, gerakan kecil dalam sejarah. Kemudian ulama-ulama mujadid generasi awal yang muncul tiba-tiba. Tapi ini kelompok yang disembunyikan, yang ditolong Allah. Kesamaannya Allah menjaga tokoh sahabat. Nah, mulai ini masalah. Allah menjaga tokoh sampai tiba waktunya, artinya karena ini masa-masa pertolongan Allah, maka tokohnya dijaga dulu sampai waktu kemunculannya tepat. Ya, sebenarnya sih dalam skenario Allah semua kan. Kesimpulan intelijen, strategi Majelis Gaza sejalan dengan strategi operasi stealth present. Pesan muncul, struktur tidak. Jadi pesannya yang harus tersampaikan sesuai judul ya. Dan struktur tidak perlu muncul. Timeline geopolitik 2026 sampai 2009. Ini kajian ilmiah eskatologis. Lampiran ini menggabungkan indikator geopolitik, literatur intelijen, dan pola ru'ya yang berulang. Yang pertama, tahun 2026 adalah ketidakstabilan ekonomi dan konflik blok. Bencana alam semakin sering. Ini tahun 2006. Dan tadi kan berdasarkan indikator geopolitik, literatur intelijen, dan pola ru'ya yang berulang ya. Jadi tahun 2026 ini bencana alam semakin sering. Padahal di kemarin yang Sumatera itu awal. Bencana alam semakin sering, krisis rantai pasok masih berlanjut. Jadi krisis karena sistemnya blockchain, jadi makin terputus nanti, makin susah. Maka harga pangan akan melonjak. Dan ini akan memicu efek dominonya. Ketegangan AS Cina memasuki fase decoupling permanen. Decoupling itu keterlepasan. Jadi semua negara akan mengamankan negaranya masing-masing. Ini kalau yang kalau India kan dia setengah kaki, dia bikin dua kaki ya, setengahnya ke Amerika, setengahnya ke Cina. Jadi kalau dia memutus rantai ekspor beras, itu Malaysia yang paling kena. Karena Malaysia paling besar ya, impor berasnya dari India. Dan India 40% pemasok beras dunia. Jadi kalau dia memutuskan untuk menghentikan ekspor beras ke seluruh dunia, banyak yang kena, termasuk kita Indonesia kena.
Makanya harus mandiri pangan. Negara berkembang mengalami tekanan inflasi yang memicu instabilitas sosial. Inflasi naik, harga semuanya melambung, ya masalah. Satu aja yang naik, apa? Bahan bakar. Nah, semuanya bakal naik karena efek dominonya. Yang selanjutnya, potensi konflik di Laut Cina Selatan. Kalau Pak Mardiku bilangnya bukan Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara. Karena kalau Laut Cina Selatan kata beliau itu milik Cina. Tapi kalau Laut Natuna Utara itu milik Indonesia. Nah, itulah perebutannya. Jadi konflik di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara dan Timur Tengah meningkat. Ini kita lihat kemarin sudah muncul perang Kamboja dengan Thailand, itulah bagian dari ini. Timur Tengah juga meningkat. Mubasyirat yang selaras, gelombang besar adalah tekanan global yang mulai tak terkendali. Kemudian yang kedua, tahun 2027, bencana regional dan migrasi besar. Migrasi besar karena perang. Perang semakin meluas. Ini kan berdasarkan dunia ya dan data intelijen. Perang semakin meluas, kemudian anomali cuaca semakin ekstrim. Padahal kita sudah diberitakan oleh BMKG bahwa 3 siklon tropis muncul mengelilingi Indonesia. Saya lupa namanya. Yang jelas 3 siklon tropis sudah muncul mengelilingi Indonesia. Nggak secara langsung di Indonesia, tetapi mengelilingi, tapi efeknya itu tadi, jadi cuaca ekstrim. Yang kemarin di Sumatera itu efek siklon tropis. Jadi angin kencang, hujan nggak beraturan jadinya. Yang selanjutnya, krisis air di beberapa negara Asia. Perpindahan massa di wilayah konflik karena perang ya akan memicu migrasi besar. Migrasi besar ke negara tertentu itu akan memicu masalah baru, rentan dengan perebutan makanan, lonjakan bencana alam, tsunami, banjir besar, gempa. Siap-siap. Mubasyirat yang selaras, banyak roya tentang air besar menandakan fase ini. Kemudian yang ketiga, tahun 2008, perang proksi dan krisis energi. Jadi perangnya semakin meningkat. Perang terus terjadi, konflik proksi AS Cina, Rusia, jadi 3 nih. Memanas di Asia dan di Afrika. Krisis energi global. Kalau jadi perang ya pasti kena krisis energi. Karena perang memerlukan energi yang besar. Teknologi AI menimbulkan konflik cyber tingkat tinggi. Jadi nanti di tahun 2008 ke atas itu, yang perang nanti AI. Kalau serangannya hanya untuk mematikan sistem nggak apa-apa, tapi kalau sistemnya melacak langsung ngecek tombol, selesailah.